Baik saudara, yang lalu kita membahas murtad ya, tentang murtad dan ya ada berbagai macam pengertian murtad dan ada murtad yang benar-benar murtad, ada murtad yang sebenarnya bukan termasuk murtad. Hanya mungkin sementara waktu saja orang-orang itu meninggalkan iman Kristen dan mereka kembali ke jalan Tuhan. Ya, bagi yang baru masuk, salam jumpa. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bu Nita, Pak Johan. Pagi, Pandi. Ya, pagi Bu Pak Theodor, Bu Willy. Lalu Pak Sugianto ini baru masuk ya. Oke, saya share saja langsung bahan kita dari John Owen. Ya, kita sedang membahas alasan ketiga kenapa kok masalah pencobaan ini kita melihat begitu serius dan Tuhan sudah menyiapkan kepada kita perlengkapan-perlengkapan rohani supaya kita tidak mengabaikan perlengkapan-perlengkapan rohani tersebut. Nah, ada beberapa alasan-alasan dan sudah kita sampai kepada alasan yang ketiga. Dan alasan ketiga ini berkenaan dengan ada orang-orang yang termasuk kepada kita, seakan-akan termasuk bersama-sama dengan kita. Namun ternyata orang-orang ini tidak benar-benar Kristen sejati. Nah, hal ini juga mungkin bagi kita ada yang berpikir, aku kan Kristen sejati, jadi aku nggak masuk di golongan ini gitu loh. Aku kan Kristen sejati, aku bukan Kristen palsu, dan aku tidak tergolong ini. Jadi bagian ini nggak ada kaitannya dengan hidupku. Ya memang betul. Kalau kita benar-benar udah jadi anak Tuhan, ya kita bukan termasuk orang-orang yang murtad ini. Namun hal ini tetap perlu untuk melengkapi kita dalam pengertian, ya kan semua yang mendengarkan ini bisa-bisa juga orang yang belum sungguh-sungguh jadi Kristen. Alias mungkin masih Kristen-Kristenan atau ikut-ikutan atau kepingin tahu kebenaran. Ya, misal masih dalam kategori antara belum Kristen dan mau menjadi Kristen. Bisa juga begitu. Bisa juga ayat ini sebagai evaluasi bagi diri kita, apakah aku ini sudah benar-benar berjalan sebagaimana orang Kristen yang sejati. Apakah aku ini sudah menjalani hidup sebagai orang Kristen sejati atau aku ini masih ya istilahnya happy-happy sebagai orang yang bukan Kristen gitu loh. Ya ini juga evaluasi diri ya. Dan juga memperlengkapi kita ya, yang berikutnya ketika ini memperlengkapi kita untuk kita melengkapi orang lain. Ya, semua yang kita pelajari tidak langsung itu memang berkaitan dengan hidup kita, tapi pelajaran ini untuk kita bisa membimbing orang lain.
untuk datang kepada datang kepada jalan yang benar. Nah, itu. Jadi memperlengkapi kita begitu. Oke. Baik. Jadi ada orang yang kelihatannya seperti orang Kristen sejati tapi yang sebenarnya bukan. Nah, ini suatu warning ya untuk saudara dan saya yang mungkin terlalu ada teman-teman yang mungkin terlalu polos gitu, terlalu lugu, terlalu mudah percaya sama orang ya. Banyak itu terjadi orang-orang yang pura-pura jadi Kristen tapi tujuannya menipu kita. Entah ujung-ujungnya duit ya, UUD. Ujung-ujungnya duit. Dan dia mau mengeruk uang kita begitu, atau ya macam-macam lah penipuan-penipuan ya yang mungkin dia berharap bisa punya jabatan di suatu gereja begitu, akhirnya dia mempengaruhi dengan ajaran-ajaran sesat juga bisa begitu, dia pura-pura tergolong sama dengan kita padahal dia sedang menjalankan misi untuk membawa ajaran sesatnya dia ke dalam gereja kita atau komunitas kita. Nah, ini juga hati-hati ya, karena saya juga pernah hampir kebobolan orang yang seperti itu, yang begitu baik mendatangi saya dan begitu rasanya rendah hati, dia bilang ini penipuan-penipuan. Ini suara siapa ya? Tolong di mute. Oke. Ya, jadi dia sepertinya begitu rendah hati dan mau belajar kepada saya gitu. Dia ingin banyak pelajaran-pelajaran yang dia mau belajar dari saya. Ya, saya dengan terbuka aja menerima dia. Ya, menerima dia dan menyambut dia. Tahu-taunya pelan-pelan tambah lama tambah kelihatan aslinya. Bahwa dia bukan orang yang betul-betul mau belajar dari ajaran yang saya ajarkan. Dia maunya masukkan ajaran-ajaran dia sendiri yang ngaco, nggak karu-karuan itu. Ya akhirnya udah saya tegaskan untuk dia bukan berada bersama-sama dengan kita. Ya. Oke. Ini ada ayat yang kita perlu coba bahas bersama ya. Dari Lukas 8 ayat 13. Coba kita buka Alkitab. Tolong ada yang membacakan rekan. Ada rekan membacakan Lukas 8 ayat 13. Silakan, siapa yang mau bacakan buat kita? Yang jauh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Iya. Nah ini perumpamaan penabur ya. Penabur. Kita lihat ada di ayat 11, inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya,
Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ya, jatuh di tanah berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tapi mereka tidak berakar, mereka percaya sebentar saja. Nah, ini perhatikan ini. Mereka percaya sebentar saja. Lalu tidak berakar. Ya. Tapi menerima dengan gembira. Ya, lalu percaya sebentar saja. Lalu kemudian dalam masa pencobaan mereka murtad. Ya, ada orang yang masuk Kristen itu hanya sebagai kegembiraan atau bersenang-senang untuk berenjoy. Ya, apalagi temannya misalnya orang-orang, ya maaf, misalnya orang-orang yang kaya misalnya, ya kan, yang suka memberi, naktir, wah aku senang nih di pergaulan orang Kristen ini karena orangnya baik-baik dan royal dan suka memberi begitu. Nah, lalu terlibatlah dia dalam kegiatan-kegiatan Kristen dan dia aktif, ikut PA, ikut pembesukan, ikut mungkin paduan suara dan sebagainya. Ya, tapi begitu mungkin nggak ada lagi yang memberi sama dia atau tidak ada lagi yang menyenangkan dia di gereja itu, tidak ada lagi yang memperhatikan atau yang menghargai dia, dan dia mengalami banyak kesusahan, problema hidup dan sebagainya. Ya udah, dia tinggalkan aja kelompok ini, dia cari kelompok lain yang lebih membuat dia happy. Lebih kelompok lain yang bisa menerima dia atau kelompok lain yang bisa membuat dia happy ya. Nah, itu akhirnya dia ikut kelompok itu. Saya pernah ya. Tapi saya juga tidak bisa menghakimi. Tapi ini ada contoh. Seorang yang pernah juga ikut stres. Lalu kerjaannya dia pinjam-pinjam duit. Di kelas itu. Suka pinjam-pinjam duit ke para mahasiswa. Jadi sesama mahasiswa itu kerjaannya dia pinjam-pinjam duit. Nah ini saya tidak lalu mengartikan orang yang pinjam duit itu pasti orang yang nggak beres, tapi ya inilah dia gitu. Dia pakai sarana stres itu untuk dia bisa ke sana kemari untuk pinjam duit dan tidak dikembalikan. Dan selalu kalau bilang pinjam itu, jangan bilang siapa-siapa ya, saya nanti malu. Ya, tolong ini pribadi kita aja, antara kita aja begitu. Oh ya, yang memberi kan tulus ya. Dan ya pinjam, istilahnya pinjam ya, sudah dipinjamin. Tidak satu orang yang dia dekati. Bisa sampai 4, 5, 6 orang, 7 orang didekati semua, dan semua sama-sama diem gitu. Karena dikasih tahu jangan bilang siapa-siapa ya udah diem aja kan, nggak pernah cerita siapa-siapa. Tapi namanya api itu nggak bisa ditutupi terus ya, pasti keluar asapnya gitu. Akhirnya nyeletuklah gitu beberapa orang yang didatangi oleh si A ini untuk dipinjami duit, mau pinjam duit gitu. Dan akhirnya cerita, ternyata sama. Nasib mereka sama. Mereka juga dipinjami dan
tidak dikembalikan uangnya. Nah, oke. Singkat cerita, saya lalu tegur orang ini karena dilaporkan ke saya lalu tegur dia, saya bilang, dia kalau ambil pelajaran STRIS itu semua pelajaran diambil. Misalnya keluar 5 mata kuliah ya, 5 diambil semua, dia bayar semua. Nah, lalu saya bilang sama dia, kamu sebaiknya kamu ambil 1 aja. Dan mata kuliah yang lain uangnya kami kembalikan untuk kamu nanti kamu pinjam duit ke si A, si B, si C itu lebih baik kamu mengirit tidak ikut semua mata kuliah, ikut 1 saja dan mungkin karena kamu kurang mampu ya saya beri beasiswa. Dan uangnya itu tolong uangnya kamu pinjam itu kamu kembalikan. Kalau kamu tidak mampu kembalikan semua ya menyicil, kamu harus menyicil. Dan kamu sebaiknya tidak usah ikut semua pelajaran di STRIS ini. Wah, begitu saya peringatkan itu dia marah sekali. Dia maki-maki saya. Padahal dia anaknya tadinya baik. Dan wah kalau di kelas itu wah paling seru, mengikuti kelas itu dengan sangat seru dan sangat serius juga, dan wah mencatat apa segala macam, tanya jawab dan sebagainya. Hebat lah, pokoknya saya akui dia benar-benar sepertinya amat sangat serius mengikuti pelajaran itu. Nah itu habis saya peringatkan tuh maki-maki saya, marah-marah, dia bilang Bapak ini menghalangi saya untuk cinta akan Tuhan. Saya bilang loh saya tidak menghalangi kamu. Kamu kan tetap boleh ikut pelajaran, tapi 1 aja, tidak usah semuanya. Nggak bisa, saya betul-betul rindu, saya ingin belajar, saya mau sungguh-sungguh. Ya. Ya, kalau kamu mau sungguh-sungguh, kamu juga harus sungguh-sungguh mau mengembalikan uang yang kamu pinjam ke beberapa jemaat itu, saya bilang. Tidak, saya memang mau kembalikan. Nanti saya mau jual baju saya, jual celana saya untuk saya bisa bayar ke mereka. Tapi saya mau ikut semua pelajaran. Saya bilang, janganlah, jangan dijual bajumu, celanamu, jangan dijual. Nanti kamu tidak punya baju bagaimana, ya kan? Jadi STRIS ini aja yang kamu kurangi. Wah, Bapak menghalangi saya untuk bertumbuh. Saya betul-betul rindu apa marah-marah. Saya bilang, ya tetap aja saya sudah ambil keputusan. Saya bilang ini bukan keputusan saya pribadi loh. Ini sudah saya rapatkan dengan pengurus, dan pengurus setuju bahwa kamu lebih baik ambil 1 aja. Berarti STRIS ini menghalangi saya untuk percaya kepada Tuhan. Lalu akhirnya dengan marah-marah, dengan emosi, dia lalu meninggalkan saya. Malam itu saya dapat surat dari dia. Suratnya dia bilang, maaf Pak, saya baru tahu kalau ternyata di dunia Kristen ini saya menemukan orang-orang yang pokoknya tidak benar-benar dia anggap kita ini bukan orang yang mengenal Tuhan. Dengan menghalangi dia untuk ikut STRIS itu berarti kita itu menghalangi dia untuk ikut Tuhan yang sejati. Berarti kita ini kan sama dengan setan-setan yang menghalangi dia untuk ikut Tuhan. Dia bilang saya akan bergumul untuk saya akan menemukan Tuhan yang benar-benar Tuhan. Nah itu. Lalu akhirnya nggak salah berapa minggu kemudian saya dapat surat lagi. Dia bilang saya bersyukur sekarang saya sudah melangkah yang benar. Saya sudah menemukan Allah yang sejati.
Ya, tahu apa yang dia lakukan? Dia pindah agama. Dia jadi Islam. Apakah saya menyesal dengan keputusan saya untuk menghalangi dia ikut kuliah STRIS dan hanya boleh ambil satu mata kuliah saja? Lalu dia nggak terima dan dia gara-gara nggak boleh ambil semua mata kuliah, waktu itu dia akhirnya murtad dan meninggalkan Kristen. saya dengar itu, saya baca suratnya dia pindah ke agama Islam itu saya ketawa aja. Ya, ketawa sinis maksudnya. Saya dalam hati saya juga ngomong sama pengurus, saya tunjukkan. Lalu saya bilang, orang kayak gini nanti lihat aja. Dia di dunia Islam pun nanti dia pinjam-pinjam duit. Dan nanti di Islam kan dia sangat diterima kan. Wah, mualaf ini. Orang yang benar-benar bertobat jadi Islam. Ya, nanti lihat aja. Berapa tahun, berapa lama. Saya bilang, benar. Kira-kira kalau nggak salah setahun atau hampir 2 tahun, saya agak lupa, udah lama sekali ceritanya. Lalu dia akhirnya pindah Kristen lagi. Jadi dari Islam pindah Kristen. Lalu di Kristen, wah dia disambut dengan gereja-gereja kesaksian. Wah ini orang dari Islam pindah Kristen, luar biasa. Kita sambut dia, wah kesaksian di gereja di mana-mana. Orang kayak gini kesaksian ya, wah disambut di gereja-gereja, wah kesaksian. Ya saya bilang lagu lama lah. Nanti dia setelah kesaksian dia kan banyak orang mendukung dia. Nanti dia sharing kesusahan dia nanti. Karena waktu mau pinjam duit itu memang dia orangnya pintar sampai nangis-nangis gitu. Ya, kesaksian betapa dia itu melaratnya, bukan main melaratnya, bukan main menderitanya, uang sampai habis ya. Nangis-nangis gitu. Orang kan enggak tega, langsung kasih duit. Ya itu lagu lama lagi, pindah Kristen lagi. Dengan gaya, wah dulu di Islam begini-begini, sekarang saya masuk Kristen, saya bertobat, apa, gini. Oh malah jadi jadi pendeta. Saya sekarang enggak tahu nasibnya dia gimana. Tapi dia jadi pendeta itu. Aduh, saya geleng-geleng kepala ini. Orang kayak gini gimana ya? Semoga aja dia betul-betul bertobat waktu jadi pendeta itu. Ya ini cerita yang saya mau kasih tahu Anda supaya ada di antara kita orang-orang model seperti ini yang kita juga harus hati-hati. Jadi saya tidak mengatakan bahwa semua orang di antara kita itu seperti itu. Dan kita harus curiga dengan semua orang juga tidak. Ada jemaat yang benar-benar hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan, benar-benar Kristen sejati. Pinontoan. Ayo aku juga sekalian aku jalan kaki pulang Pak. Ini siapa ya? Tolong volumenya. Ya itu. Nah, jadi dengan seperti ini kita harus tetap jalankan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita harus menolong saudara-saudara kita yang dalam kesusahan, kita harus menolong. Bahkan yang bukan saudara kita pun kita harus menolong. Sama seperti sekarang ada korban Gunung Semeru ya. Kita adakan ini pengumpulan dana untuk menolong mereka yang kesusahan. Dan ini nanti saya mau umumkan di grup ya. Bahwa kalau saudara ada terbeban mau kasih, ya kita tolong. Dan memang kita nolong ini kan tidak ada imbalan. Maksudnya, oh nanti saya berharap orang-orang ini membalas ke saya, tidak ada kan. Ya nolong dan tidak pernah berharap kembali. Ya
dan itu juga wujud daripada kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Ya, itu. Jadi dalam hal ini cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, artinya kita jangan jadi orang Kristen yang mudah dibohongin, mudah ditipu, lalu orang yang pura-pura jadi Kristen lalu memanfaatkan ketulusan kita, ya, memanfaatkan ketulusan kita sehingga kita ya bisa terkuras habis gitu. Gara-gara pinternya bersandiwara. Baik, lalu ada tipe orang yang berikutnya yaitu di Matius 7 ayat 26 sampai 27. Mari kita baca Matius 7 ayat 26 sampai 27. Silakan, ada teman mau bacakan. Aku, Pak. Ya, yang keras ya, Bu ya. Matius 7 ayat 26 dan 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Iya. Nah, ini ada juga tipe orang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya. Ya, ini mendengarnya ini dikasih tanda petik ya. Mendengar yang bagaimana yang tidak melakukan. Dan ini seringkali dipakai jadi sindiran orang-orang yang suka belajar doktrin atau belajar distris, ya, atau yang suka khotbah itu, ya, atau suka dengar KKR dan sebagainya. Lalu ini disindir, percuma dengar firman, percuma ikut KKR, ikut apa. Tapi tindakan sehari-hari dia tidak nampak melakukan firman itu, omong kosong aja, nggak ada gunanya. Lebih baik orang yang nggak pernah mendengar tapi perbuatannya benar-benar perbuatan baik daripada orang yang suka mendengar bahkan suka khotbah tapi perbuatannya tidak sesuai dengan firman yang dia dengar atau yang dia khotbahkan, omong kosong dong. Nah, ini Tuhan Yesus bilang siapa yang mendengar tapi dan tidak melakukannya, ya, bukan tetapi loh ya, dan orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ya sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi ini sudah satu paket, mendengar yang tidak mendengar. Mendengar tapi tidak mengerti. Mendengar tapi tidak menyimpan dalam hati. Sehingga mendengar ini tidak menghasilkan buah atau tidak menghasilkan hal yang seturut dengan apa yang dia dengar. Maka itu yang disebut dan tidak melakukan. Jadi mendengarnya ini aja udah, proses mendengarnya ini aja udah error. Maksudnya nggak mungkin dia mendengar ini sampai masuk ke dalam hati. Ya, kalau orang seringkali bilang masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Sekarang ada yang lebih bagus. Masuk kuping kiri, keluar kuping kiri, ya toh. Jadi nggak lewat sama sekali. Kalau masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, ya masih masuk di tengah-tengah antara kuping kiri dan kuping kanan. Tapi ini nggak
Masuk kuping kiri, keluar kuping kiri, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Ya, jadi nggak pernah lewat sama sekali. Nah, inilah orang model mendengar seperti itu. Istilahnya tidak pernah mendarat dalam hatinya, tidak pernah menyimak benar-benar, tidak pernah merenungkan sampai benar-benar menjadi pergumulan hidup secara nyata, ya, dan dia tidak melakukan. Alias dengan kata lain, ya orang ini berarti bukan orang Kristen beneran. Dia cuma ikut mendengar, dia ikut KKR, mungkin dia ikut seminar, apapun dia bisa ikut. Khotbah-khotbah hari Minggu dia juga ikut. Tapi nggak pernah mendarat di hati. Nggak pernah mengoreksi hidupnya, tidak pernah mengubah hidupnya, tidak pernah dia diperbaharui, tidak pernah Roh Kudus bekerja untuk di dalam hidupnya untuk mengeluarkan buah roh, ya, buah roh, itu buah pertobatan, tidak ada itu. Maka tingkah laku dia itu bisa tetap baik. Saudara jangan pikir kalau orang yang tidak mendengar firman, lalu yang tidak melakukan ini dalam kategori tidak melakukan ini, berarti perbuatannya suka tadi pinjam duit tidak bayar, atau apa ini memperkosa orang, atau merampok, atau membunuh. Enggak. Perbuatan dia secara moral bisa baik juga, bisa jahat, bisa baik. Justru yang baik itu yang berbahaya. Ya, kalau dia itu pendengar firman tapi tingkah lakunya dia baik, wah itu benar-benar sulit untuk kita mau paham ini benar atau palsu. Kita seringkali melihat fenomena kan, yang kita lihat kan fenomena, yang kita lihat kan bentuk permukaan aja. Dan kalau dia pandai, orang yang pandai bersandiwara dan sangat baik sekali, oh welcome sekali kan. Tapi ada yang tidak bersandiwara, dia benar-benar asli baik, tapi baiknya itu baik natural. Maksudnya contohnya kan ada orang yang nggak Kristen tapi juga baik kan. Suka nolong orang, suka orangnya dermawan, ya kasih berkat sama orang lain. Tapi dia bukan Kristen. Ada kan? Orangnya juga jujur, orangnya juga bertanggung jawab. Loh, sudah mau cacat apa lagi? Nggak ada cacatnya. Lalu dia Kristen. Wah, ini berarti sudah benar-benar Kristen. Ternyata enggak. Dia baiknya itu baik moral. Baik secara moral, baik secara mungkin pendidikan, baik secara etika, baik semua. Tapi enggak sungguh-sungguh Kristen. Waduh, ini yang mengerikan. Ya, maksudnya mengerikan tuh kita nanti kasih posisi dia sebagai pengurus, bahkan mungkin sebagai ketua, ya toh karena baiknya dia. Wah, ini benar-benar sulit, tidak gampang ini. Makanya banyak gereja yang juga terkecoh dengan orang-orang baik seperti ini. Tidak berarti kalau orang baik itu pasti Kristen sejati. Ya, dan sebaliknya orang Kristen sejati bisa orang yang lagi jatuh dalam moralnya. Kebalikan, yang Kristen malah dicobai dan mengalami kejatuhan. Yang enggak Kristen malah baik, berprestasi, dan bisa punya jabatan-jabatan tinggi dan jabatan rohani. Bahkan pendeta.
Saudara percaya nggak ada pendeta yang nggak pernah lahir baru? Ada pendeta yang nggak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia hanya melayani itu secara hukum moral, bukan karena pertobatan sejati. Ada yang pernah ditelusuri kan, kamu jadi pendeta itu kenapa? Karena paksaan orang tua. Orang tua saya yang ingin saya jadi pendeta, dan karena saya memang nggak ada ambisi untuk mau apa-apa, ya saya ikuti aja kemauan orang tua. Dan saya orang yang bertanggung jawab. Saya jadi pendeta, ya saya jalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Tapi itu moral, dia hanya menjalankan hukum moral. Nah, ini yang bagi saya betul-betul ya istilahnya warning ya. Warning bahwa ada orang-orang yang kelihatan begitu bermoral tapi nggak sungguh-sungguh Kristen, ada orang yang sungguh-sungguh Kristen tapi moralnya jatuh. Itu yang saya pernah bilang bahwa Tuhan tuh kadang-kadang malah mau menunjukkan bahwa orang-orang yang dia kasihi itu supaya dilihat orang kebobrokannya. Itu aneh kan? Orang yang dikasihi malah mau diperlihatkan kebobrokannya. Supaya apa? Supaya makin nyata belas kasihan Tuhan kepada orang-orang bobrok. Makin nyata anugerah Tuhan diberikan kepada orang-orang yang tidak layak. Itu kadang-kadang cara Tuhan bekerja itu aneh sekali, bahwa itu bertolak belakang dengan justru standar yang kita temui sehari-hari kan, bahwa kalau orang mau jadi punya kedudukan yang penting itu harus orang yang betul-betul terhormat, terpuji, lalu moralnya baik dan sebagainya. Ya memang betul, Alkitab juga kasih kriteria itu kan, seperti Paulus juga bilang siapa yang mau diangkat jadi penatua misalnya. Bukan orang, ya itu maksudnya maksudnya Rasul Paulus supaya kita itu tidak mencari orang yang keliru dan tidak bertanggung jawab, tapi ya tetap harus Kristen sejati dong. Harus Kristen sejati. Tapi juga saya pernah menanggapi ayat-ayat itu, kalau mau memenuhi kriteria yang sepenuhnya memenuhi kriteria bagaimana menjadi penatua yang ideal seperti itu, tidak ada orang yang bisa memenuhi syarat seperti itu. Tidak ada. Itu adalah suatu standar memang. Standar itu harus ideal. Tapi kalau semua orang harus memenuhi standar yang ideal itu, ya tidak ada yang bisa. Ngomong kosong. Nggak ada orang yang nggak berdosa. Nggak ada orang yang sempurna di dunia ini. Nah, makanya menurut saya hal seperti itu tidak bisa cuma dilihat dari standar ukuran moral. Karena iblis pun juga bisa meniru moral yang tinggi. Berpura-pura dengan moral yang tinggi. Tapi hatinya beda. Hati dan moral itu bisa beda. Moral itu kan hanya permukaan aja. Hati itu yang di dalam. Tapi bagaimana kita bisa melihat hati, karena kita tidak pernah punya indikator hati. Ya. Nah, kalau orang dokter periksa kesehatan itu pakai stetoskop itu, ya lalu ditancapkan di dadanya dan sebagainya, itu lalu terdengar jantungnya. Nah, kalau kita punya stetoskop rohani itu enak sekali ya. Tiap orang misalnya dikasih stetoskop ini, oh rohaninya
cuma level 20. Oh, ini 50. Oh, ini 80 levelnya. Wah, ini yang level 80 ini yang boleh menjabat di gereja. Enak sekali ya kalau ada stetoskop rohani itu. Ya, tapi nggak ada. Makanya kita juga diuji untuk benar-benar bersandar pada Tuhan. Ya, bersandar pada Tuhan untuk menjalankan suatu lembaga Kristen atau gereja untuk bagaimana orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan gereja. Kalau cuma lihat fenomena, ya udah kita sembarangan aja melibatkan orang yang pokoknya moralnya bagus kita libatkan. Ada Kristen apa enggak Kristen? I don't know. Oke, jadi ini sebagai warning untuk saudara dan saya menghadapi pencobaan yang tingkat dewa ini. Oke, silakan. Mungkin ada tanggapan buat teman-teman. Jadi milih mana, Pak? Apa, Pak Aryo? Jadi milih yang mana? Milih yang mana? Ya, pendeta yang baik atau orang awam yang... Kalau saya sih pasti memilih orang yang betul-betul bertobat. Dan kalau tanya lagi, Kak, bagaimana bisa tahu orang yang benar-benar bertobat? Itu melalui relasi pembinaan secara pribadi. Jadi contohnya begini, saya punya sel group, saya punya KTB. Waktu saya masih mahasiswa kan saya ada KTB mahasiswa. Dari KTB itu kita kan sering cerita ya, pergumulan kita, tantangan yang kita hadapi, lalu bagaimana kecintaan kita terhadap firman, ya, bagaimana pergumulan firman diterapkan dalam praktek sehari-hari. Nah, cerita-cerita ini ya dari relasi ini, makin lama kita makin mengenal aslinya orang ini bagaimana. Ya memang ada orang yang pinter sandiwara sih, sampai setahun 2 tahun dia bersandiwara terus juga bisa. Tapi kalau dalam kelompok kecil itu nanti kelihatan kok, orang ini betul-betul ada kerinduan sejati, atau cuma ikut-ikutan, atau bersandiwara, dan sebagainya. Dari pengalaman saya melihat itu. Saya benar-benar dari anak buah saya aja saya sudah tahu ya, ini orang ini benar-benar punya komitmen dalam mengikut Tuhan secara sungguh-sungguh atau hanya main-main aja ikut Tuhan. Kan kelihatan. Ya. Sampai akhir hidupnya dia. Jadi beberapa anggota KTB saya ini sudah 3 orang yang meninggal dunia. Sampai akhir hidupnya dia tetap setia ikut Tuhan. Nah, itu sudah benar-benar teruji gitu loh. Tapi kalau dia kelihatan misalnya nggak benar-benar serius, juga mempelajari firman juga tidak dengan benar-benar mau komitmen mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu juga kelihatan. Tapi kalau cuma saya dari mimbar, saya khotbah, dan ketemunya cuma saya sebagai pendeta, lalu saya ketemu jemaat cuma seminggu sekali atau seminggu 2 kali, cuma acara-acara formalitas, itu sulit untuk benar-benar memahami siapa orang itu. Ya hanya dari penampilan aja. Saya melihat hanya dari penampilan. Ya itu sih. Jadi kalau milih yang sungguh-sungguh, saya enggak terlalu memikirkan standar moral. Ya buktinya tuh gini, contohnya ya, kayak Daud yang sudah jatuh dalam dosa. Tuhan ternyata tidak buang Daud loh.
Tuhan tidak lalu bilang, oke Daud, kamu sudah jatuh dalam dosa, kamu sudah tidak lagi memenuhi kriteria saya, kamu nggak layak, saya buang kamu. Nyata enggak, Tuhan tetap pakai Daud, dan bahkan Daud dipakai dengan Batsheba untuk menurunkan Mesias. Nah, itu kembali lagi, bukan karena Daud layak, tapi karena anugerah Tuhan. Jadi poinnya itu sebetulnya dipakai atau enggak dipakai itu jangan kita pakai kriteria orang ini layak apa enggak layak, karena enggak ada yang layak. Sebetulnya di hadapan Tuhan tuh enggak ada yang layak. Tapi yang menjadi pertimbangan itu bukan layak atau enggak layak. Dia orang yang Kristen sejati atau enggak. Yang Kristen sejati kan berarti orang yang dipelihara Tuhan, dilindungi Tuhan, dikasihi Tuhan, ditopang oleh Tuhan. Nah, itu. Jadi kalau milih Pak, ditanyai dulu, siapa yang pendosa? Angkat tangan, oke, masuk sebelah sini. Siapa yang enggak, dosanya kurang banget, pokoknya apik banget, mesti angkat tangan, minggir, enggak usah. Gitu ya Pak ya, jadi yang berdosa, pilih. Terus lanjutannya, pertobatanmu sak berapa, gitu. Anak yang hilang lah. Standarnya. Ya kembali lagi ya, kalau kayak gitu ya tetap lahiriah juga. Ada orang yang pura-pura angkat tangan. Nah, Nanti diselidiki Pak. Nanti setelah itu tapi sudah kategorinya sudah kena. Nanti ya. kamu selidiki selama 5 tahun gitu. Jadi saya bilang, aku baik kok, aku tanya lo kok, saat Surabaya. Aku orang baik. Oh sorry. Minggir, kamu anak sulung. Paling gampang Ya. langsung suruh minggir. Ya, bagi saya sih mungkin tetap makanya perlu ada pembinaan pribadi ya. Semacam sel grup itu sebetulnya itu penting itu sel grup itu untuk mengetahui benar-benar sampai pergumulan sedalam-dalamnya kita kenal gitu. Jadi sel grup itu bukan hanya juga formalitas seperti KTP yang kalau di gereja itu kebanyakan agak formalitas ya, karena KTP yang saya jalankan waktu mahasiswa itu betul-betul dari hati ke hati gitu. Jadi pergumulan sedalam-dalamnya, ya problema hidup yang dijalani dan sebagainya. Nah, itu kita tahu semua karena KTP-nya itu private ya, private, rahasia, dan hanya kelompok itu aja yang tahu, nggak keluar kemana-mana. Sistem itu namanya sistem pemuritan, Pak. Ya betul pemuritan. Satu memuridkan 2 orang, misalkan gitu. Terus Ya. nanti yang 2 orang lagi nyari murid 2 orang lagi. Ya. Seumur hidup maksudnya. Ya betul. Ya betul, pemuritan itu yang justru itu ajaran Tuhan Yesus, pemuritan itu. Saya waktu Paulus juga menganjurkan kepada Timotius ajarkan kepada orang yang bisa juga mengajarkan itu. Iya betul. 2 Timotius 2 ayat 2. Pak Andi, Pak saya mau tanya dong Pak. Ya. Pak Andi, kalau balik ke perumpamaan penabur tadi Pak, itu seperti ada kesan pemberi benih itu gagal Pak. Karena ada yang dipengaruhi iblis gitu Pak. Apakah memang seperti itu Pak? Ataukah memang kita kaitkan dengan predestinasi? Memang Allah sudah memilih. Jadi Allah tidak terkejut kalau ada yang gagal gitu Pak. Ini bagaimana sebenarnya Pak? Perumpamaan itu mau menekankan bahwa bagaimana orang Kristen sejati dan bukan sejati. Jadi bukan mau menunjukkan penaburnya, tapi orang Kristen sejati dan tidak sejati dalam meresponi firman Tuhan. Nah, itu penekanannya.
Jadi ada yang meresponi firman Tuhan itu sama sekali menolak, ada yang kelihatannya menerima, tapi hanya sebentar saja, ya, dan ada yang benar-benar menerima dan bertumbuh, berakar, berbuah. Nah, itu yang tentunya yang sejati itu ya yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nah, itu yang gambaran Kristen yang sejati. Jadi nggak lalu cuma berhappy-happy sebentar, lalu langsung kena pencobaan, langsung lenyap. Ya, seperti itu, Theodor. Jadi tidak menunjukkan penaburnya bagaimana enggak. Oke, yang lain? Pak Andi mau tanya, Pak Andi. Ya, Pak Johan. Ya, tadi saya tertarik dengan pemuritan, sangat bagus, Pak Andi. Cuman kalau kita lihat gereja sekarang dengan kesibukan orang, keberadaan sekarang, bagaimana pemuritan itu bisa dilakukan? Padahal itu satu bagian yang kalau kita bisa konsen ke sana, maka kesatuan antara tubuh Kristus ini satu yang lain saling mengerti, memahami, dan melengkapi. Seperti tadi Pak Andi bilang, privat tadi betul dalam satu kelompok gitu. Tapi saya pikir nggak mudah juga mungkin Pak Andi bisa betul. ada berikan solusi di tengah-tengah kehidupan yang sekarang ini kan banyak orang yang ego gitu ya, menjaga diri. Gak gampang kita bisa buka keberadaan kita ke orang lain. Gak mudah dalam satu kelompok kecil gitu. Mungkin ada solusi Bu Andi. Iya, benar sekali yang dikatakan Pak Johan bahwa di gereja sekarang ini sulit untuk mengadakan pemuritan yang benar-benar intens dan private dan secara kontinu ya, yang mendalam begitu, pemuritan yang betul-betul mendalam, karena ini kelemahan kekristenan zaman sekarang. Jadi kelemahan Kristen zaman sekarang ini pemuritan itu tidak jalan, pemuritan secara pribadi. Tapi ada solusi yang cukup baik meskipun tidak menjamin. Solusi yang cukup baik ini adalah membentuk kelas-kelas seperti STRIS. Ya. Kelas pemuritan tapi bentuknya kelas, bukan bentuk pemuritan secara private pribadi itu. Nah, di kelas ini kita diperlengkapi oleh doktrin-doktrin yang lengkap. Tetap tidak menjamin memang bahwa yang ikut kelas itu pasti orang Kristen sejati. Bisa-bisa juga ada orang Kristen-Kristenan juga bisa, ada juga Kristen dengan motivasi nggak benar, hanya mau cari keuntungan dari belajar doktrin untuk dia dapat jabatan di gereja dan sebagainya. Bisa juga. Cuma bagaimana dia bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran dan bagaimana hidupnya juga diubahkan Tuhan sesuai dengan kebenaran itu. Nah, itulah buah roh itu yang diharapkan dari belajar firman secara berkelanjutan seperti di STRIS. Jadi yang menyaring nanti Tuhan sendiri, yang membentuk Tuhan sendiri, dan yang menunjukkan kebenaran yang sejati ya Tuhan sendiri. Jadi sebetulnya tetap kurang bagus. Yang paling bagus memang kalau ada pemuritan seperti yang tadi Bu Willy bilang, Paulus memuridkan Timotius, memuridkan Titus, dan lain-lain. Tujuannya adalah memperlengkapi mereka secara pribadi. Jadi itu pemuritan, ya pengkaderan lah istilahnya, pengkaderan
yang orang itu dipersiapkan untuk menggantikan kita. Nah, jadi seperti saya dulu di UK Petra, ya saya juga pimpin pemuritan juga waktu saya menjadi pembina kerohanian di UK Petra. Dan teman-teman beberapa teman yang terlibat sampai sekarang di kegiatan-kegiatan gereja, ya itulah hasil pemuritan kami. Ya, hasil pemuritan kami. Itu waktu mahasiswa. Jadi sebetulnya ya bagi saya kesempatan paling bagus pemuritan itu waktu di mahasiswa. Kalau di SMP, SMA itu masih belum benar-benar masih jauh ya istilahnya, meskipun oke lah itu nggak apa-apa, tapi yang dekat-dekat terjun ke masyarakat itu ya mahasiswa. Dan itu kalau diperlengkapi dan mereka sudah siap terjun ke masyarakat itu udah lebih bagus. Meskipun tetap tidak menjamin juga, karena hasil lulusan binaan kami pun juga ada yang nggak karu-karuan juga ada. Tapi ada yang benar-benar jadi juga ada. Ya, puji Tuhan. Oke, sudah jam 10 ini. Jadi kita bersyukur ya dengan pelajaran hari ini. Kita diingatkan bagaimana adanya orang-orang yang kelihatan adalah sekelompok dengan kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kita. Jadi mari kita buat pemuritan ini mungkin tidak harus resmi, harus kegiatan dari gereja, tapi secara pribadi setiap orang bisa punya murid. Jadi kalau setiap anak Tuhan satu menghasilkan murid satu, wah, kekristenan akan jadi hebat. Ya, sayangnya belum tentu setiap orang Kristen punya murid. Karena ini juga anjurannya Pak Paulus ya, dia bilang ajar orang yang cakap supaya itu juga bisa diestafetkan. Sambil dia juga peringati Timotius, awasi ajaranmu, sebab dengan mengawasi ajaranmu kau selamat dan orang yang dengar kamu juga selamat gitu. Jadi bukan saja dia minta Timotius cakap, tapi dia juga minta supaya dia juga awasi ajarannya sendiri gitu. Iya, betul. Bagaimana kalau seandainya Pak Andi, kalau seandainya orang menolak, maksudnya bahwa mereka pikir kita itu kalau mengajar begitu ekstrim, bagaimana kita kasih tahu mereka Pak Andi gitu, bahwa apa yang kita belajar itu kita hanya mau memberitahukan ke mereka, tapi seringkali kita dicap bahwa maksudnya terlalu ekstrim memberitahukan begitu. Nah, padahal di gereja itu belum sampai di sana, mereka berpikir begitu Pak Andi. Gereja itu selalu ada orang-orang Kristen yang mengaku dirinya masih bayi rohani dan belum dewasa dan belum bisa makan makanan keras. Ya, selalu begitu di gereja itu. Sampai gerejanya sudah umur 70 tahun, 80 tahun, gereja itu berlangsung masih bayi rohani terus. Karena apa? Karena tidak pernah dibina secara kontinu. Cuma hanya dengar khotbah aja. Orang kalau cuma seminggu sekali dengar khotbah, saya yakin 100% nggak akan bertumbuh dalam pengenalan doktrin yang mendalam dan betul-betul bertanggung jawab. Kecuali dia belajar sendiri. Ya, tapi kalau cuma mengandalkan khotbah setiap minggu itu kan belum tentu juga berurutan. Dan loncat sana, loncat sini, ganti pembicara, ganti topik, lalu tidak ada kesinambungan, tidak ada pembentukan struktur berpikir.
Jadi alias amburadul itu. Anda tidak mungkin bisa mengerti reform teologi hanya dari khotbah. Nggak mungkin. Sudah ada orang puluhan tahun jadi anggota gereja reform, tapi tetap nggak ngerti predestinasi. Padahal sudah bergereja di gereja reform. Puluhan tahun. Predestinasi apa? Wah, apa ya? Nggak tahu. Nah, itu konyol banget ya. Itu seperti Pak Andi punya makalah bilang kurang pembinaan di dalam jemaat gitu tentang iman dasar iman kita gitu Pak Andi gitu. Iya. Jadi mereka bertumbuh itu liar sekali, hanya tahu sebagian sana sebagian sini tapi tidak melihat secara keseluruhannya. Jadi tidak mampu Pak. Saya rasa itu memang menjadi permasalahan di banyak. Jadi memang gini, kalau mau bagus tiap gereja itu hamba-hamba Tuhannya bikin kayak KTB gitu, pembinaan. Sayangnya Sekarang, bukan mau pembinaan KTB Pak, tapi saling menyaingi satu sama lain. Jadi susah mau ajak mereka bikin KTB, merasa diri lebih layak untuk melakukan daripada yang lain gitu. ya. Seperti saya sampai sekarang juga masih pimpin KTB jemaat. Sampai hari ini saya masih pimpin juga, ya. Jadi betul yang tadi dikatakan Pak Aryo bahwa Tuhan Yesus itu kalau di Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu banyak yang menerjemahkan itu sebagai pekabaran Injil ke seluruh dunia kan. Matius 28 amanat agung itu. Tapi itu sebetulnya pemuritan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan jadikanlah semua bangsa orang Kristen. Matius 28 ayat 19 20 itu jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan orang Kristen. Kalau pemuridan begitu, bisakah dikategorikan juga sebagai memberitakan Injil juga ya Pak Andi? Oh ya, pemuritan itu orang yang sudah diberitakan Injil. Orang yang sudah menerima Yesus. Ya, jadi pasti Injil lebih dulu. Injil lebih duluan, baru dijadikan murid. Iya. Yes. Tapi kan banyak di kalangan orang Kristen, kita kan juga tidak tahu apakah dia betul-betul sudah jadi Kristen atau tidak, Pak. Oh iya, makanya melalui pemuritan nanti baru diketahui. Iya. Makanya pemuritan itu ya stres, Pak. Pemuritan ya stres. Ya, betul. Cuma mungkin lebih banyak porsi lain ditambah lagi tentang pembinaan hati, pembinaan rohani ya, maksudnya yang bukan cuma ilmu, maksudnya bukan ilmu apa lawannya. Renewing your mind itu. Ya, jadi perubahan itu yang ditambah porsinya. Pembaharuan budi. Ya mungkin itu pembaharuan budi itu yang ditambahi porsinya. Ya. Bukan otak itu. Yes. Jadi pemuritan stresnya sudah benar wis. Sebelumnya masuk di pengetahuan nih, Pak kan selalu, refreshing dulu, omong-omong dulu, ya itu omong-omong itu. Renewing your mind itu pada setengah jam yang disita oleh Pak Andi untuk ayo omong-omong dulu. Ya, oke. Pak Andi, Pak, saya satu lagi, Pak. Kalau menurut Bapak, ujian stris itu bisa mewakili kekristenan sejati nggak, Pak? Bapak kan kalau ngadakan stris, ada ujiannya. Secara tertulis ya, Pak, ya. Itu sudah mewakili pertumbuhan iman orang atau bagaimana, Pak? Ya, itu mungkin itu baru 1%-nya aja. 1% atau 2%. Karena itu kan bisa hafalan kan. Hafalan itu. Orang yang nggak Kristen pun bisa jawab. Kalau dia ikut belajar. Secara pengetahuan. Knowledge. Oke, demikian teman. Kita sudah lewat 8 menit. Kita bersyukur atas anugerahnya. Jadi, kita sekarang satu step
belajar bagaimana sih Kristen sejati itu di antara Kristen-Kristenan ya, supaya kita juga ini evaluasi untuk kita pribadi juga. Dan memang mau mengadakan pemuritan untuk gereja bukan hal yang mudah, tapi paling tidak ini menggugah kita juga untuk melihat pentingnya pemuritan dan tidak meninggalkan amanat agung Tuhan Yesus untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Ya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Saya minta Pak Yoga ya, masih standby Pak Yoga untuk bisa pimpin doa. Masih Pak. Ya, mari Ya, Pak. Pak. Bapak di surga, kami bersyukur boleh datang ke hadirat Tuhan kembali, boleh mengikuti acara pada pagi ini yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Andi Halim. Terima kasih untuk anugerah yang tetap Tuhan berikan kepada kami semua, terutama hari ini kami boleh menerima firman-Mu, kami boleh lebih mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bila Tuhan tetap pimpin hidup kami, Tuhan layakkan kami di hadapan-Mu, Tuhan mau pakai hidup kami untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan pada ujungnya boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.